Pak Sugeng, ada dua saksi, satu saksi kunci, dua tersangka. Apakah ini artinya seharusnya bisa lebih gampang untuk menelusuri aliran dana yang ngasih sama yang nerima? Kalau tadi dua tersangka ya, itu dikaitkan dengan pasal TPPU ya. Sebetulnya kami Kosmak ini, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, sudah mengamati ya begitu berkuasanya Febri sebagai seorang Jampitsus 2 tahun yang lalu. Kami berkomunikasi dengan beberapa pihak ya, pengusaha yang mengeluh ya karena diperas gitu ya. Diperas. Diperas ya. Kemudian ada juga dari advokat ya, kami dapat informasi maupun dari beberapa pihak. Nah, saya mau jelaskan ya. Pada Juli 2025 Ferianto Hongkiriwang itu ditangkap. Ya. Juli 2025 ketika dia dibuntuti oleh seorang polisi anggota Densus. Kemudian polisi ini kan kemudian dijemput oleh anggota BAIS. Disekap 3 hari ya. Kemudian dia si anggota Densus ini kemudian dijemputlah oleh Brimob ya. Ini sebetulnya titik tolak terbongkarnya nih predikat krimnya apa ya. Ketika itu ditangkap ya, si Densus ini membuat laporan penganiayaan dan penyekapan. Karena yang menangkap ini adalah anggota BAIS yang di luar kewenangan dari polisi, maka yang ditangkap itu Ferianto Hongkiriwang. Ya. Mengapa Ferianto kemudian dilindungi LPSK? Ini ada pasal yang salah satunya ini. Jadi Ferianto ini adalah Markus di Kejaksaan Agung. Markus ya. Markus ya. Ketika dia ditangkap setelah diperiksa dari mulutnya salah satunya keluarlah terkait kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ya. Aliran dana tersebut salah satunya datang kepada aliran uang haram ini seorang pengusaha bernama TK ya. Maka diperiksalah TK ini. Ferry lah yang menjadi jembatan TK mengalirkan uang. Waktu itu konstruksinya apa sebetulnya? Suap atau apa? Atau pemerasan? TK tidak jadi tersangka. Nah, itu kami buka di Juli 2025 ya. Oleh karena itu ketika Kortas, kami melapor di Kortas itu Juni 2025 laporan terkait dengan dugaan korupsi kualitas batu bara yang disuplai kepada PLTU ya. Jadi ada anak perusahaan dari PLN ya disuplai ke sana. Kami lapor di Kortas ya. Kami juga lapor di KPK sebetulnya. Jadi artinya peran masing-masing yang terlibat itu sebenarnya sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Makanya kalau mencari predikat krimnya sudah ketemu ya. Konstruksi predikat krim yang kemudian terjadi menurut saya sekarang adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Iya, dengan angka yang mengalir melalui Ferry itu 55 miliar. Ini yang sudah bisa diungkap. Mengapa ya pada malam tanggal 9 subuh pagi itu ada sekelompok anggota TNI yang datang ke Eksus. Kenapa? Karena Eksus yang menangani ini waktu itu masih joint komite antara Kortas Tipikor dengan Eksus ya, joint komite. Itu sudah ditangkap saudara Don Rito. Sudah ditemukan bukti-bukti barang-barang bukti uang emas pada 2 tempat itu ya. Nah, jadi konstruksinya sudah didapat lama sebetulnya. Kasus pemerasan dalam jabatan ini dari Juli 2025 didalami. Oke. Begitu kemudian Kortas juga mendalami, mereka bikin joint komite. Jadi kalau pertanyaannya saya yakin predikat krimnya adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Jadi menurut Anda kenapa kira-kira belum diumumkan? Ya, strategi penyidikan itu kan
mereka punya cara ya. Di sini kan saya menganalisis. Analisis saya apa? Jadi dari rekaman gambar yang didapat ada saudara TK sedang diperiksa. Ya. Dari kemudian pendalaman saya sejak Juli, Ferianto Hongkiriwang ini juga diperiksa. Ya. Kan sekarang dua-duanya ini Ferianto masuk dalam LPSK. Dia akan dilindungi sebagai saksi. Harusnya dia ini sebagai juga pelaku kejahatan ini, bagian dari ini. Tapi kemudian dia sekarang ini dilindungi sebagai saksi. Juga pengusaha TK, ya. Pengusaha TK juga posisinya sebagai apa? Dialah yang diperas, ya. Oke, Ya. coba saya Nilainya Saya juga mau tanya dulu Bung Teguh ya, saya mau tanya dulu. Bahwa menurut pengacara EPA dalam ini Bung Febri mengatakan belum jelas ini jenis crime yang ditersangkakan kepada EPA itu betul-betul bagian dari strategi kejaksaan atau justru itu pengaburan untuk membuat tuntutan menjadi lemah. Kalau mereka sudah dikenakan status tersangka, penegak hukum tidak boleh ragu. Nah, itu dia. Tidak boleh ragu. yang terjadi sekarang ini ragu atau enggak? Tidak ragu. Tidak ragu. Dari Kita kepolisian. tanya kepada Bung Ya Febri, itu kan soal kenapa Bung Febri masih Bung Febri mengatakan kan nggak baru jelas nih menangani nih. Bung Febri ini baru menangani ya. Saya itu sudah mengikuti kasus-kasus ini 2 tahun. Oke. Bukan ini saja. Banyak perkara-perkara lain yang dilipat dugaan saya oleh Febri Adriansyah. Oke. Seperti Zarof Rikar ya. Kenapa dia dikenakan gratifikasi saja? Padahal dalam penyitaan yang dikatakan 915 miliar itu ada kata-kata 200 miliar untuk kasus Gulaku ya. Febri lagi. Zarof itu bukan pembuat keputusan, bahkan dia sudah pensiun. Dia bukan siapa-siapa. Uang ini adalah uang suap, dia gatekeeper ya. Iya. Dari semua Kenapa? cerita Dia harusnya suap. Nah ini praktek-praktek lancung yang sedang kami lancung. dalami. Baik, coba nah, saya kena satulah baik. di kasus Ferianto Hongkiriwang dan pengusaha TK. Itu yang sangat mudah. Coba saya ke Mas pembuktiannya. Febri dulu. Mas Febri, disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa konstruksinya sudah jelas, peran masing-masing juga sudah jelas. Ini ada unsur pemerasan dalam jabatan. Menurut Bang Sugeng kan begitu ya. Kalau Sudah kami dilaporin dari tahun lalu, pokoknya. ya nggak apa-apa, itu hak beliau dan hak masyarakat juga. Tapi saya ingin luruskan beberapa dokumen dan fakta yang ada ya. Gini, yang pasti sekarang untuk tindak pidana korupsi belum ada tersangka di Kejaksaan Agung. Yang kami ketahui ya, yang pasti Pak FA tidak tersangka dalam tindak pidana korupsi. Meskipun ada tadi 3 sprindik. Kenapa tindak pidana asal itu penting? Ini saya nyambung Pak Abraham Samad. Kalau di KPK, dari yang pernah saya pelajari dan saya amati, baik di dalam ataupun berada di luar, penerapan tindak pidana pencucian uang itu terlebih dahulu harus ada penyidikan tindak pidana korupsinya dulu. Ada tersangkanya korupsi, kemudian hasil korupsi inilah yang kemudian disimpan, diubah bentuk atau lain-lain. Inilah pencucian uang. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba pencucian uang yang ditangani. Apalagi ada ketentuan yang jelas di penjelasan pasal 74. Tadi sudah saya jelaskan, tidak akan saya ulangi. Kenapa ini penting? Saya meminjam apa yang disampaikan Bang Sugeng tadi. Kalaulah benar ya, tindak pidana asalnya adalah terkait dengan Asabri dan disebutkan beberapa nama tadi, pertanyaan sederhananya adalah kapan peristiwa pemberian dari orang-orang yang disebutkan tadi. Kalau di pemberitaan kita lihat penanganan kasus Asabri saja itu terjadi di Kejaksaan Agung di 2021, baru limpah sebelumnya di Polri. Kemudian saksi-saksi ini baru diperiksa setelah 2021. Katakanlah misalnya pemberiannya kalaupun itu ada setelah 2021. Artinya apa? Kalau predicate crime-nya adalah peristiwa pemberian di tahun 2022 dan seterusnya, maka ini harus disebutkan secara jelas. Konsekuensinya apa? Ada satu putusan Mahkamah Agung di tahun 2024 yang lalu yang secara tegas mengatakan tindak pidana pencucian uang hanya bisa diterapkan untuk rentang perkara setelah predicate crime. Setelah 2021 atau setelah 2022, kalau kita asumsikan itu benar ya. Pertanyaannya, kenapa di sprindik yang kami terima, rentangnya itu sejak 2008? Ini semakin menambah
rangkaian persoalan dari pelaksanaan hukum acara. Saya mungkin bicara agak teknis, tadi Bang Mulya bicara dalam skala global. Kita semua setuju dengan pemberantasan korupsi, kita semua setuju dengan penegakan hukum, tapi kita paham penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Itulah poin-poin yang saya pikir dari sisi kami, baik tersangka ataupun advokat, perlu menjaga proses penegakan hukum ini agar berjalan di rel hukumnya, Penegak hukum substansi hukumnya. tidak boleh melanggar hukum. Maksud Anda yang sekarang? Misalnya, saya kasih contoh sederhana. Penahanan dilakukan pada hari Jumat kemarin. Kami diberikan sekaligus surat perintah, surat penetapan tersangka dan surat penahanan. Penahanan sudah dilakukan pada pukul 19, sementara tersangka belum diperiksa. Padahal di KUHP baru ada syarat penahanan yang baru. Di pasal 100 ayat 5 itu disebut, penahanan itu baru bisa dilakukan kalau tersangka itu dipanggil 2 kali berturut-turut tidak datang. Kalau tersangka itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, kalau tersangka mencoba mempengaruhi saksi, mana mungkin ini semua hal ini dilakukan sementara tersangka saja belum pernah diperiksa. Poin saya adalah, oke, kita sama-sama lakukan proses penegakan hukum. Mungkin kami advokat duduk berseberangan dengan para penyidik atau kalau di sidang dengan penuntut umum. Tapi yang kita cari sama-sama dengan peran yang berbeda ini adalah kebenaran material. Nah, cara untuk mencari kebenaran material itu harus benar. Penegakan hukum nggak boleh melanggar hukum. Oke, baik, coba saya ke Kak Lola dulu sebentar. Kak Lola, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa sebenarnya ini sudah jelas, konstruksinya sudah jelas, cuman belum diumumkan karena strategi. Tapi Bang Rey tadi bilang jangan-jangan antara strategi atau justru dikaburkan. Kalau Anda mandangnya gimana? Sebetulnya saya mau kembalikan dulu ke Undang-Undang 8 2010 juga ya. Di pasal 69 itu ada disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu satu poin. Memang kekurangannya adalah dalam undang-undang tidak jelas. Artinya tidak ada penjelasan dalam undang-undang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ini juga akan berkaitan dengan siapa yang kemudian menangani perkara ini. Dari awal kritisisme yang muncul itu adalah kenapa ini kan orang yang powerful di Kejaksaan Agung. Dia adalah mantan Jampitsus, kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung langsung gitu. Terlepas dari kemudian dia melepaskan posisinya, dia mundur dari jabatannya. Naif sekali rasanya kalau kita pikir bahwa kemudian tidak ada relasi kuasa itu gitu. Itulah kenapa salah satu dorongan paling awal yang didorong dalam penanganan perkara ini paling tidak oleh ICW, kasihkan kasusnya di KPK gitu sebagai pihak yang ada di luar sengkarut yang sekarang akhirnya terjadi begitu. Nah, ini kenapa kemudian tadi apa yang Pak Samad sampaikan di awal soal pengalamannya yang ada di KPK itu agak berbeda. Asumsi saya kalau memang penanganan perkaranya itu mau dijaga betul kredibilitasnya, kemudian juga integritasnya, kasihkan saja ke pihak ketiganya yaitu KPK. Dan dalam hal ini pasal 10A Undang-Undang 19 2019 juga memungkinkan hal itu gitu. Jadi ini kan sebetulnya kekeruhan yang muncul ini itu bukan tanpa sebab. Bisa jadi tadi asumsinya Bang Rey misalnya. Bisa jadi itu ada dasarnya, bukan tidak berdasar. Kalau memang mau, kembali lagi, kalau memang mau diurai perkara ini dengan lebih terang, lepaskanlah semua konflik kepentingan itu. Balik lagi, naif sekali kalau kita pikir hanya sekedar karena dia sudah mundur dari jabatannya, kemudian tidak lagi ada relasi kuasa yang terjadi di situ, begitu. Jadi lebih baik langsung saja kasihkan ke KPK. Jadi kalau misalnya itu langkah pertama yang diambil, dugaan saya tidak akan serumit ini kita membahas ini semua. Oke, Bang Samad. Disampaikan harusnya ditangani KPK saja katanya. Ya, sebelum saya jawab itu sebenarnya ada prinsip yang sangat ditaati oleh KPK. Ada 4 prinsip ya ketika kita melakukan pengusutan sebuah perkara. Pertama, dia harus akuntabilitasnya terjamin. Kemudian dia transparan. Ketiga yang paling penting yang dibilang tadi Lola, tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan. Dan yang keempat, dia harus fairness. Kenapa ini jadi pro kontra kasusnya Febri? Karena menurut saya keempat ini tidak terpenuhi. Kenapa nggak terpenuhi? Tadi masalah akuntabilitas. Akuntabilitasnya sama sekali tidak terpenuhi karena menurut saya seharusnya
dulu kalau kita masih ingat ya, KPK ketika menangani sebuah perkara, dia selalu melakukan jumpa pers untuk mengupdate setiap perkembangan. Jadi misalnya kalau pertama, seseorang misalnya predikat crime-nya disebutkan, terus jenisnya disebutkan. Kemudian selanjutnya nanti dia akan sampaikan lagi perkembangan selanjutnya. Misalnya kalau yang bersangkutan dikenakan pasal jenis korupsinya suap atau gratifikasi, maka selanjutnya dia akan mengumumkan siapa pemberinya, penyuapnya, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun dia jenisnya pemerasan, maka akan disampaikan juga oleh KPK siapa yang diperas, kira-kira seperti itu. Itulah salah satu bentuk transparansi ya. Dan itu tadi konflik kepentingan, menarik ini masalah konflik kepentingan. Jadi kalau di KPK tadinya mungkin 1 kali 24 jam sudah diumumkan gitu ya? Iya, jadi selalu ada update terhadap kasus itu sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Kemudian yang kedua menurut saya ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika semua masyarakat berharap untuk menghindari konflik kepentingan, maka orang punya harapan bahwa kasus ini ditangani oleh KPK. Seperti begitu kira-kira ya. Mohon maaf, mungkin kali ini saya agak berbeda juga ya. Saya nggak menolak, tapi saya agak meragukan. Kenapa saya meragukan? Karena begini, sejak dari awal saya mengikuti perkembangan kasus ini, mulai dari Asabri, kemudian batu bara, terus Krakatau Steel, itu kan sebenarnya awalnya juga sudah dilaporkan kepada KPK. Tapi KPK tidak pernah menindaklanjuti. Justru teman-teman aparat penegak hukum yang lain yang menindaklanjuti, kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaannya muncul, ada apa dengan KPK sehingga dia tidak respon kasus-kasus ini? Jangan sampai KPK sekarang itu berbeda dengan KPK yang lama. KPK sekarang itu adalah KPK yang sudah kehilangan nyali. Salah satu indikatornya ketika jumpa pers ya antara kepolisian dan kejaksaan, ada orang KPK terus tiba-tiba dia ngacir. Itu kan salah satu bentuk agak menghindar. Ya. Itu kedua. Ketiga sebenarnya kita masih punya harapan sesuai yang disampaikan si Lola. Ada pasal 10, kewenangan. Kewenangan itu harus digunakan. Kewenangan kalau ditafsirkan haruslah digunakan. Kewenangan apa sekarang? Kalaupun sekarang KPK tidak diberikan kasus itu bukan KPK yang menangani, tapi dia masih punya kewenangan yang namanya Korsup. Kalau misalnya KPK tidak pernah merespon, kemudian sekarang ditangani Kejagung pun orang nggak percaya, jadi gimana menyelesaikan masalah ini kalau semua orang nggak percaya? Ada peran yang masih bisa dimainkan KPK menurut saya tadi kewenangan pasal 10 yaitu Korsup, koordinasi, supervisi dan monitoring. Ini jangan dilihat bahwa Korsup itu hanya sekedar administratif, enggak sama sekali. Dulu zaman saya paham betul apa fungsi Korsup KPK. Kita biasa melakukan koordinasi supervisi kepada polisi dan jaksa. Itu detail. Ketika misalnya jalannya kasus penyidikan di polisi atau kejaksaan ada belok ke kiri yang seharusnya ke kanan, kita arahkan, you harus kembali ke kanan. Jadi jangan disangka bahwa peran Korsup itu sebesar administrasi. Oleh karena itu menjadi penting apa yang disampaikan Lola. Kalau misalnya ini menjadi kasus ini mulai agak menyimpang, tanda petik, maka disinilah fungsi KPK. Kalau menurut saya, meluruskan kembali. Kalau menurut saya sebetulnya harus kembali ke awal, Pak Abraham Samad. Oke. Kenapa polisi menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan? Oke, sebenarnya itu intinya, itu yang kita tanda tanya. Lalu ketika terjadi begini, kenapa kita bawa KPK? Ya. Ini kan sebetulnya kan. Oke. Kalau sebetulnya kasus ini dari awal ditangani oleh polisi, ya selesai. Polisi aja yang nangani. Nggak ada yang disebut dengan konflik kepentingan. Nah sekarang mau kita lemparkan kepada KPK, bukan soal karena bahwa KPK itu bisa dipercaya atau tidak, bukan hanya itu gitu persoalannya gitu. Karena KPK dari awal nggak terlibat kasus ini, bukan polisi yang melakukannya. Sebenarnya pertama KPK kali. bukan tidak terlibat, KPK dilaporkan seperti Pak Sugian tadi katakan, tapi KPK-nya takut. Ya enggak, kasus EPA-nya kan dia terlibat dari awal KPK-nya. Ya karena dia ketakutan. Kalau kasus Asabrinya iya dilaporkan, Ya. kasus Batubaranya iya dilaporkan. Tapi kasus FA-nya sendiri sebagai tersangka kan dia nggak ikut dari awal. Kan sebenarnya kalau kita lihat kasus FA itu diawali oleh kasus sudah Sabri mulai dari situ. Kami sudah laporkan ya kasus terkait dengan ekses daripada kasus Jiwasraya dan Asabri, yaitu terkait dengan barang sitaan kasus tersebut, yaitu Gunung Bara Utama, perusahaan tambang. Kami laporkan kepada KPK untuk diselidiki. Karena ada kerugian yang kami bilang, kerugian negara,
ketika aset Gunung Bara Utama itu disita oleh Kejaksaan Kejaksaan Agung, dikatakan nilainya 11 triliun. Tapi ketika dilelang nilainya cuma 1,9 ya. Di appraise di appraise 3,4 triliun. 2 kali dijual tidak bisa. Kemudian pembelinya itu satu perusahaan baru yang baru didirikan di bawah 6 bulan yang belum kemudian punya punya pengalaman untuk menambang. Dan perusahaan ini kami dalami lagi direkturnya seorang debt collector. Ya, artinya kan. Artinya kami sudah Ya, artinya Bung Teguh, makin tidak layak kasus ini diserahkan kepada KPK. Oh iya, Ya, karena FA-nya kalau sendiri itu sudah ya pernah makanya dilaporkan kami ke tanya KPK tidak ada dengan perkembangan. dugaan Benar. macam-macam yang disebutkan Seperti tadi. dibilang, Tapi tidak ditindaklanjuti. dibilang oleh Pak Bang Abraham, KPK itu Makanya sudah Pak Todung, awal. tahun lalu sudah dilaporkan tapi KPK tidak bergerak. Baru sekarang bergerak ketika Kortas yang mengambil alih lalu kemudian sekarang menyerempet ke KPK belum gerak juga ini. Kejaksaan. belum. Ya ini kan begini, kita kan tidak hidup dalam ruang hampa politik, ya, tidak hidup dalam hampa sosial. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Mas Sugeng, oleh Febri, ya, semuanya ada dasarnya. Tapi jangan lupa bahwa publik melihat kasus ini. Ini kasus yang sangat dahsyat gitu. Puzzle ini mesti diungkapkan. Dan saya yakin bisa diungkapkan. Nah tadi Bung Abraham mengatakan bahwa mesti transparan, oke. Mesti akuntabel, iya. Mesti fair, iya. Kemudian juga tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya. Nah tapi apa yang terjadi ketika dari polisi pindah ke kejaksaan? Nah ini bukan orang kecil. Febri Diansah ini kaisar pemberantasan korupsi. Febri. The king of the Febri kings. Adriansah. pemberantasan korupsi. Oh Febri Adriansah. Sorry. Mirip-mirip soalnya. Namanya sama. Nah, jadi menurut saya kalau publik curiga bahwa ini ada sesuatu di balik ini, apakah itu bagian dari power struggle di dalam kekuasaan itu sendiri? Mungkin. Apakah ini juga bagian dari whitewashing kalau orang bilang, pemutihan. Nah pemutihan itu mungkin nggak bisa 100%, tapi dibuat ya perkara ini seringan mungkin. Nah itu kan negosiasi, mitigasi seperti itu kan bisa dilakukan dalam praktek yang kita lihat selama ini. Jadi tolong juga kita melihat sense of justice yang hidup di kalangan publik itu. Jangan hanya melihat ya ini penyidik, ini ada kuasa hukumnya dan sebatas itu. Menurut saya nggak begitu. Ini kasus yang nggak boleh terjadi dalam sejarah Republik ini. Kalau kita ingin betul-betul tuntas menyelesaikan kasus. Perkara yang dibuat seringan mungkin kata Pak Todung, Bu Rita. Ya, saya Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi ya Saya kira berharap tadi tidak disimpulin ya. tuh. kemungkinan Karena- itu bisa terjadi. Ya, karena saya 60%. setuju ini adalah kasus yang sangat serius, yang besar, yang kita harapkan bisa selesai secara tuntas, ya. Dan tadi dengan dialog ini kita juga sudah lihat bahwa aparat penegak hukum yang terkait, ya, yang saya kira kita udah diserahkan kepada kejaksaan oleh kepolisian, Bang Rey, gitu loh. Sekarang diproses di kejaksaan, kami berharap bahwa ini memang satu kesempatan ya untuk membuka tabir dan kemudian berjalan dengan Ya Pak, Karena nggak mungkin dibuktikan lah, oleh Kejagung untuk membuktikan itu. Sekarang di masyarakat sudah bertanya-tanya ya ini kita hormati ya aspirasi masyarakat dan perhatian publik di dalam situasi negara saat ini ya, semua perhatian ke sana. Dan juga lembaga-lembaga masing-masing punya kewenangan ya. Kalau saya pun juga mungkin karena memang mandatnya melakukan pengawasan pemantau di kejaksaan, tidak secara langsung masuk, tidak untuk secara teknis terlibat gitu ya. Tapi hal-hal yang kami sampaikan kami lihat sendiri kok di dalam tim 9 bekerja yang tadi disebut oleh Bang Samad tentang keterlibatan institusi KPK ya yang melakukan supervisi dan koordinasi. Bahasanya memang demikian ya. Kelihatannya bahasanya sangat, itu memang undang-undang gitu menggunakan bahasanya. Tapi hal-hal yang dilakukan di sana sangat terlihat sekali bersama-sama dengan penyidik tim 9 ada di situ. KPK dan juga beberapa lembaga yang terkait yang disebutkan, yang dibuka oleh kejaksaan. Jadi saya kira itu salah satu cara untuk
menangani perkara dan berkoordinasi dengan beberapa. Saya nggak bisa berbicara tentang terkait bahwa kenapa nggak diserahkan kepada KPK, kenapa nggak dikembalikan kepada kepolisian, itu di luar kewenangan. Oke, baik, saya ke Mas Febri. Ini kan disampaikan tadi sejumlah narasumber bahwa sebenarnya perkaranya sudah jelas, masing-masing perannya juga sudah ketahuan. Tapi apakah memang Anda masih yakin klien Anda sedang dikriminalisasi? Nanti jawab Mas, kami segera kembali tetap di Bola Liar.